Baik, kita akan lanjutkan dengan video kedua, yaitu dari soal kapasitor ya. Oke, soalnya seperti ini ya. Jadi rangkaian kompleks. Kemudian yang ditanya adalah ada beberapa poin dari 2 sampai 8 ini yang akan kita bahas di video ini. Ini adalah Q3 yang ditanya. Jadi muatan dalam C3. V2 itu adalah beda potensial listrik antara C2. Kemudian VAD adalah beda potensial listrik antara A dan D. VHC adalah beda potensial listrik antara H dan C. Dan W7 adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor C7. Dari video 1 kita sudah menemukan bahwa nilai-nilai untuk rangkaian ini ya adalah seperti ini ya. Nah, berikutnya sekarang kita akan menghitung mulai dari Q atas. Q atas adalah muatan yang ada di bagian atas ini ya. Muatan di bagian atas ini adalah C atas kali V. Ya, karena rangkaian paralel itu tegangannya sama atau beda potensial listriknya sama. Jadi 2 mikro dari sini kali 12 volt dapat 24 mikrokulom, dan nilai Q atas ini akan sama dengan Q1, Q2 akan sama juga dengan Q3 plus Q5 atau Q4 plus Q5. Itu sama dengan 24 mikrokulom. Sehingga setelah kita tahu Q1, maka kita bisa menghitung V1 dan V2-nya. V1-nya Q1 per C1 24 dibagi 6 dapat 4, sedangkan V2-nya 24 dibagi 4 mikro sama dengan 6 volt. Ini adalah Q atas dan V1 V2. Nah, berikutnya kita akan menghitung dari Q3 ya. Jadi kita akan hitung Q3 sekarang. Saya cari dulu V5. V5 itu adalah VCE ya, karena kapasitor 5 menghubungkan antara C dan E. VCE itu sama dengan V itu adalah ujung ke ujung VAE dikurangi dengan V1 dan dikurangi dengan V2. Sehingga V5 atau VCE itu adalah 12 dikurangi 4 dari V1 dan 2 dari V2. Dapatkan V5. Kemudian kita bisa menghitungkan Q3, Q4 sekarang dari C gabungan 3, 4 yaitu CS1 ya, ini dikali VCE-nya atau V5. Ini 4 mikro dikali 2 volt sama dengan 8 mikrokulom. Jadi Q3 ini kita sudah dapatkan ya, yaitu 8 mikrokulom. Begitu juga sama dengan V2-nya sudah kita dapatkan ya, V2-nya dari sini. Oke, jadi poin ini sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana menghitung V9 terlebih dahulu ya, V9. Jadi ini 9 itu bagian bawah ya. Jadi saya pendekatannya pakai rangkaian yang bawah dulu. Q bawah itu adalah Q6 sama dengan Q7 sama Q7 tambah Q8 sama dengan Q9 sama dengan Q10. Nah, Q bawah itu adalah C bawah kali V. C bawahnya 2 mikrofarad ya, ini dikali V-nya 12 volt. Sehingga didapatkan Q bawah itu 24 dan nilainya sama dengan Q9 sama juga dengan Q10 sama dengan Q6 juga. Tapi yang kita akan cari V9. V9 berarti Q9 per C9 24 per 18 ya. 4 per 3. Berikutnya kita hitung coba V10 untuk menghitung nanti mungkin VAD dan VHC. Q10 C per C10 adalah V10 24 ya dibagi 12 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan V9. Nah, berikutnya yang akan kita hitung adalah Q8. Q8 yaitu muatan di dalam kapasitor ini. Nah, jumlah muatan di sini C7 dan C8 itu akan sama dengan Q bawah. Jadi kita hitung dulu V7 sama dengan V8 karena paralel Q per C, Q-nya Q bawah, C-nya gabungan.
yaitu CP2 ya, ini CP2. 24 dibagi 4 dapat 6. Nah, ini sama dengan V7 sama dengan V8. Sehingga untuk hitung Q8 tentu saja gunakan C kali V, 3 mikrofarad kali 6 volt, 18 mikrokulom. Jadi Q8-nya sudah oke. Nah, jadi Q dan V sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan menghitung beda potensial listrik antara A dan D ya. Jadi A dan D ini. Nah, untuk A dan D ini kita bisa menggunakan perhitungan dari VAB tambah VBC tambah VAD. Bisa juga menggunakan jalur ke sini ya. Tapi terlalu panjang ya. Lebih baik menggunakan jalur yang singkat. Jadi VAD adalah VAB tambah VBC tambah VCD atau V1 plus V2 plus V3. V1-nya dari sini. Ya. Kemudian V2-nya juga dari sini. Dan V3-nya dari sini. Kita jumlahkan dapat 11/3. Oke, jadi VAD sudah dapat ya. Nah, berikutnya kita juga akan menghitung VHC. Jadi VHC adalah beda potensial A dan C. Untuk menghitung VHC banyak cara ya. Tapi saya gunakan jalur seperti ini. Ya. Jadi nanti VHC adalah VHE minus VEC. Kenapa minus? Karena beda potensial E itu lebih rendah dibanding C. Tapi kalau VHE itu positif. Kenapa? Karena beda potensial H lebih tinggi dibanding E. Ya, E itu lebih dekat ke kutub negatif sementara H lebih dekat ke kutub positif. Jadi VHC adalah VHE itu sama dengan V10 dan dikurang dengan VEC. VEC itu adalah V min V5. Karena dua-duanya sama nilainya berarti 0 ini ya. Dan yang terakhir kita akan menghitung W7, energi yang tersimpan dalam kapasitor C7. Nah, untuk menghitung energi ada 3 rumus. Saya pakai yang setengah CV kuadrat ya, mengingatkan kita pada energi kinetik. Jadi W7 setengah CV kuadrat, C7-nya 1 mikro, V7-nya sudah didapat dari sini tadi. Ya, oke, dari sini. Sehingga W7-nya bisa didapatkan setengah kali 1 kali 36 sama dengan 18 mikrojoule ya.